Salam sejahtera buat kita semua. Saya Almar Selitona. Saya mendapatkan tugas video dari Ibu Fitria Ramadhani Agustina Sution yang bagaimana selayaknya dosen mengajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Dan tanpa memperpanjang kata, mari kita saksikan video berikut. Baik, yang pertama itu, apa itu etika dalam organisasi? Etika merujuk pada sikap dan perilaku sadar diri untuk menaati norma dan ketentuan yang ada dalam organisasi. Etika organisasi itu adalah seperti nilai moral dan perilaku yang harus dilakukan dan dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang benar. Contoh etika itu, kita harus hormat, harus ada kejujuran, harus ada juga keadilan, begitu juga harus ada tanggung jawab. Yang kedua ada pilar integritas dan kepercayaan. Menjaga kepatuhan perilaku, etika membantu mengarahkan perilaku anggota agar selalu selaras dengan norma sosial, hukum, dan standar profesional yang berlaku. Yang kedua, panduan pengambilan keputusan untuk menyediakan kerangka kerja moral, untuk meninjau opsi-opsi sulit, meminimalkan masalah moral dan etika, serta memastikan keputusan yang dibuat adil dan benar. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan dan reputasi. Ketika organisasi dan anggota yang bertindak secara etis, hal itu membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, mitra, dan publik yang merupakan aset tak ternilai. Di sini ada 3 prinsip etika utama. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi perilaku etis dalam menjalankan operasional dan interaksi di dalam organisasi, yaitu kepatuhan terhadap aturan agar memastikan semua tindakan dan keputusan organisasi mematuhi aturan, kebijakan internal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan supaya anggota organisasi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan pelanggan atau strategi internal agar tidak disalahgunakan. Dan yang ketiga ada kejujuran dan akuntabilitas. Bertindak dengan integritas, transparan dalam komunikasi, dan siap bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan yang diambil. Nah, di sini ada penerapan etika dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, pelaksanaan tugas dengan profesional, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaan, standar kualitas, dan batas waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada perlindungan informasi rahasia, menahan diri untuk tidak menyebarkan data atau informasi sensitif organisasi termasuk di media sosial atau forum publik. Dan yang ketiga, netralitas dan konflik kepentingan, menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas atau keputusan profesional yang diambil untuk organisasi. Dan yang keempat itu ada sikap saling menghormati, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan menghormati keragaman, pandangan, dan martabat setiap rekan kerja. Dan di sini ada manfaat jangka panjang etika dalam organisasi, yaitu meningkatkan moral dan kepemilikan. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan etis cenderung memiliki moral yang tinggi, merasa lebih dihargai, dan menunjukkan rasa tanggung jawab serta kepemilikan yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua, menciptakan budaya kerja positif. Etika yang kuat membentuk budaya yang saling percaya, komunikasi terbuka, dan keadilan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi friksi internal. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan organisasi. Dengan menjaga integritas dan reputasi, organisasi dapat menarik investor, mempertahankan pelanggan, dan mematuhi regulasi, menjamin kelangsungan hidup jangka panjang di dalam sebuah organisasi tersebut. Berikutnya ada dampak non-etis atau sebuah peringatan. Gagalnya penerapan etika memiliki konsekuensi serius, tidak hanya pada individu tetapi juga ada keseluruhan organisasi. Dampak-dampaknya itu ada konsekuensi organisasi, ada konsekuensi sosial, ada konsekuensi individu. Di dalam organisasi, dampaknya itu bisa penurunan kepercayaan, kerugian finansial,
dan juga ada konsekuensi sosial. Dampaknya itu erosi kepercayaan publik dalam ekonomi. Dan yang ketiga, konsekuensi individu seperti bisa jadi stres, hilangnya reputasi, sanksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan etika sebagai DNA organisasi. Di sini ada landasan penting. Etika adalah fondasi yang tak tergantikan dalam menjalankan organisasi, mempengaruhi setiap aspek dan operasional hingga hubungan eksternal. Yang kedua, kunci keberhasilan. Menerapkan dan memelihara etika yang baik akan membawa organisasi menuju keberhasilan, keberlanjutan, reputasi yang kuat, dan lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab bersama. Setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mempromosikan standar etika organisasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.